Selamat siang, kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh ditoleransi, apalagi ini sudah terjadi selama 4 tahun dan dialami oleh selebgram dan juga anak bayinya. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama saya Maggie Kalista. Inilah Redaksi Mendalam Terpercaya. Kebakaran melanda ratusan rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di kawasan Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu pagi dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kita beralih ke informasi yang menjadi sorotan publik. Selebgram Cut Intan Nabila menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dan rekaman KDRT ini diunggah sendiri oleh korban lewat akun Instagram. Dan Selasa malam tersangka berinisial AT sudah ditangkap pihak kepolisian Polres Bogor. Usai ditangkap oleh polisi pada Selasa malam, tersangka KDRT yakni Armor Toreador akhirnya ditampilkan ke publik oleh polisi. Dalam konferensi pers, tersangka Armor mengungkapkan alasan menganiaya istri dan anaknya yang belum genap 1 bulan. Kita beralih ke informasi lainnya, kawanan monyet merusak atap rumah warga di Bandar Lampung. Kawanan monyet tersebut turun dari Gunung Banten untuk mencari makan di permukiman warga. Sementara itu di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, seekor kambing ini lepas dari kandang dan tercebur ke sumur sedalam 13 meter. Petugas damkar butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mengevakuasi kambing tersebut. Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Informasi pertama datang dari Makassar. Aksi pencurian tabung gas pada sebuah warung kelontong di Makassar viral di media sosial. Guna memuluskan aksinya, ini pelaku berpura-pura membeli minuman kemasan. Kita lihat bersama. Ya, jembatan di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ambruk diduga ditabrak oleh tongkang batu bara Senin malam dan 3 orang pemancing yang berada di atas jembatan dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di Klaten, Jawa Tengah terekam CCTV dan akibat kecelakaan ini 4 korban mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan kereta otonom berdaya listrik di IKN akan digunakan pertama kalinya pada 17 Agustus mendatang. Dan Presiden Joko Widodo bersama dengan para menteri menguji coba langsung kereta otonom ini dengan berkeliling di jalanan sekitar istana. Selain itu, Presiden juga meninjau sejumlah proyek yang dibangun di luar kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Salah satunya adalah pusat pelatihan PSSI. Presiden Joko Widodo bicara soal Istana Presiden di Jakarta dan Bogor yang bekas kolonial Belanda saat menggelar pertemuan dengan kepala daerah di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial soal Istana Garuda IKN yang desainnya ini terkesan mistis dan gelap. Tidak bisa dimungkiri kondisi Partai Golkar sepertinya sedang tidak biasa-biasa saja usai Ketua Umum Airlangga Hartarto mundur. Spekulasi ada kekuasaan di luar Golkar yang semakin kuat setelah Munas luar biasa bakal dipercepat untuk memilih Ketua Umum Partai Beringin ini. Gejolak di tubuh Golkar disebut tidak lepas dengan proses transisi kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo. Kita simak laporan khas redaksi. Merantau ke Jakarta bermodal nekat, Tarlim muda bercita-cita untuk menaklukkan ibu kota. Sempat dipercaya menjadi koordinator di sebuah pangkalan becak di Jakarta. Tarlim bak pahlawan karena mampu mengubah nasib para pemuda di kampungnya. Namun sejak becak ini dilarang, Tarlim hanya mampu berjualan gorengan demi menyambung hidup keluarganya. Simak kisah perjuangan kakek Tarlim menjadi penjual gorengan dalam Inikah Takdir. Jelang hari peringatan kemerdekaan Indonesia, berbagai perlombaan seru dilaksanakan seperti di Surabaya, Jawa Timur, digelar lomba ketangkasan di atas sungai. Peserta yang jatuh ke sungai saat mengayuh sepeda mengundang gelak tawa penonton. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, ini ada ratusan emak-emak mengikuti lomba memancing ikan lele dengan hadiah berupa minyak goreng, uang tunai, hingga sepeda gunung.
Semarak perayaan Hari Kemerdekaan membawa berkah bagi para pedagang dan salah satunya adalah pedagang perabotan di Lebak, Banten yang dagangannya ini diborong untuk hadiah lomba. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur ada pemilik jasa sewa kostum yang sudah meraup untuk hingga 30 juta rupiah dalam 2 pekan di bulan Agustus. Tim Olimpiade Serbia mendapatkan sambutan yang meriah bak pahlawan di pusat kota Beograd usai tampil di Olimpiade Paris 2024. Di ajang multi-event akbar itu, Serbia meraih 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sementara itu, ada 3 jet tempur yang dikerahkan untuk mengawal pesawat yang membawa tim Olimpiade Cina Taipei kembali ke kampung halaman. Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Meggy Kalista pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.